Perkenalkan, nama saya Krisna Agit Prasetya, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 2. Di tugas kali ini, di pidato, saya akan membuat video pidato singkat. Sebagai yang kadang-kadang menjadi program nasional, kita akan tentu kenal dengan dua istilah, yaitu Indonesia Emas dan juga bonus demografi, yang tempat di mana nanti Indonesia Emas di 2045 ataupun tepat 100 tahun setelah Indonesia merdeka, proyeksi kita adalah negara maju gitu. Yang berarti dalam sektor ekonomi berarti kita harus ada kenaikan di pendapatan per kapita di mana tahun 2023 itu kita ada di 4.900 dan kita di 2045 berarti targetnya harus di atas 11.900 agar Indonesia mencapai negara maju atau dapat digolongkan sebagai negara maju kayak gitu. Nah, satu sisi kita selalu mengagung-agungkan atau membesar-besarkan tentang bagaimana bonus demografi kayak gitu. Singkatnya, di 2024 ini kita harus target kita itu adalah negara maju. Negara maju berarti pendapatan per kapitanya harus sekian. Satu sisi kita punya bonus demografi, yaitu di mana angka produktif itu lebih tinggi daripada non produktif. Jadi usia produktif lebih tinggi daripada usia non produktif gitu. Bisa dilihat di data melalui pada tahun 2045 tepat 100 tahun itu Indonesia diproyeksikan telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat berdasarkan PDB atau PBB, dan ekonomi terbesar 8 ke dunia berdasarkan PDB real. Kedua proyeksi tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai negara pendapatan tertinggi dan keluar dari jebakan pendapatan negara menengah. Oke, berdasarkan data lagi, bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 ini lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif 5 tahun ke atas. Fenomena ini merupakan momen langka yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi suatu negara. Contoh konkretnya adalah Cina, India itu yang mampu mengeluarkan negaranya dari ambang negara berkembang. Cina yang dulu populasinya lumayan, yang cukup meledak, kemudian dimanfaatkan dengan baik untuk mengelolanya menjadi negara yang sekarang maju. Itu walaupun satu sisi emang ada hal-hal yang masih berkebalikan dengan hasil akhir tersebut yang bisa dikatakan negara maju, pendapatan per kapita tinggi dan lain sebagainya. Tapi bisa kita lihat bahwa keberhasilan Cina dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut menjadi banyak hal positif. Misalnya kayak pendapatan per kapita yang tinggi, terus kemajuan teknologi, kemajuan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian bisa lihat kembali di data di Temanggung sendiri sesuai data BPS tahun 2022-2023 tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 75 hingga 80,20%. Sesuai dari data Badan Pusat Statistik Pendidikan Usia Produktif SMA di tahun 2022 mencapai 6.968. Nah, ini bisa dilihat di situ, bisa diakses juga. Nah, bagaimanakah solusinya
dari masalah-masalah tersebut mungkin ya. Dari masalah tersebut menurut saya kita harus tentang langkah-langkah bagaimana, apa yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara meninggikan level atau barrier pendidikan. Dengan menaikkan barrier pendidikan maka kualitas akan meningkat pula. Seperti halnya yang diketahui lah, menaikkan barrier pendidikan itu contoh lebih sederhananya bagaimana menaikkan barrier pendidikan itu, contoh sederhananya adalah dengan memberi akses mudah ke wajib belajar 9 tahun tapi tetap dengan kualitas yang sama. Misal di 9 tahun itu diberi kemudahan namun tetap dengan kualitas yang ditinggikan. Jadi 9 tahun tetap ada, terus nanti naik lagi sampai ke jenjang selanjutnya setelah menengah atas kemudian perguruan tinggi. Nah, paling tidak kalau ketika kita memberikan akses 9 tahun itu dipermudah, maka pendidikan selanjutnya levelnya juga akan naik pula gitu. Kemudian solusi kedua ada pada yang mungkin nyambung dari solusi pertama, itu kita harus mempermudah akses di banyak lini pendidikan, baik dari sekolah dasar, menengah ataupun perguruan tinggi, atas ataupun sampai hingga perguruan tinggi. Dengan menaikkan level, dengan mempermudah akses ke berbagai lini pendidikan tersebut akan membuat tingkat produktivitas juga akan menaik, dan tingkat naiknya angka produktivitas itu juga akan mendukung nilai atau angka pendapatan per kita akan menaikkan level negara kita sendiri. Itu ya, mungkin itu dari saya. See you next.